soal. Hari ini kita akan belajar tentang judulnya ya. Kita akan belajar tentang judulnya kongruensi tentang segitiga, ya. Oke. Jadi di sini untuk materi prasyaratnya kita kemarin sudah belajar tentang sebangunan, ya. Sebangunan segitiga semuanya masih ingat ini? Kalau dia sebangun perbandingan sisinya yang mana saja? Coba bantu perbandingan sisinya. Kalau dia sebangun yang mana? Coba sebutkan. Coba Josué. Kalau dia sebangun ini perbandingan sisinya bagaimana? Di situ PQAB, betul? Iya. Iya. Jadi kita membandingkan sisi-sisi yang sebanding di sini. PQ sama AB, AC sama PQ. Ya. AC, PQ ataupun IR sama CB. Ini untuk perbandingan segitiga yang sebangun. Oke, coba lihat. Transformasi geometri ini semester ganjil ya. Kalau ini cermin, kalau ini dicerminkan bagaimana? Apakah seperti di gambarnya? Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Terbalik apa lagi? Gambarnya bagaimana? Sama. Gimana dengan yang lainnya? Jadi ada perbedaan nggak? Oke, ada perbedaan. Kalau kamu bercermin di kaca ada perbedaan nggak? Kalau ada berarti ditanyakan itu bukan kamu nampakkan. Iya kan? Jadi di sini betul yang bilang kamu. Perbedaannya tidak ada, yaitu antara besarnya, ukuran sisinya dan sudutnya. Dari posisinya begini sama ya. Cermin kita dan cermin datar. Selanjut. Ini kira-kira. Bagaimana kalau dengan yang namanya rotasi? Kira-kira kalau rotasi bagaimana sih? Ini rotasi ya. Kalau diputar 90 bagaimana? Jadi gini. Tuh. Gimana bentuknya? Ukurannya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Sama. Ukurannya sama. Bentuknya sama. Apa lagi? Semuanya itu apa lagi? Ukuran bentuk apa lagi? Apa? Ukuran bentuk apa lagi? Satu lagi. Sudutnya betul. Sudutnya sama. Nggak usah satu mencong ya. Sudutnya sama. Oke. Jadi untuk pengkongruenan bangun datar segitiga, tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama adalah kamu nanti dapat mengidentifikasi, oh ini dua bangun
segitiga yang kongruent loh. Oh iya, ya. Dapat mengetahui, mengerti, dapat menjelaskan syarat kekongruenan segitiga itu apa. Ya, kalau ini dibilang kongruent apa kira-kira syaratnya? Yang ketiga nanti kamu diharapkan untuk bisa menentukan panjang sisi. Jadi kalau ada dua segitiga situ atau segitiga, nanti kalau ada sisi yang nggak diketahui, karena dia kongruent otomatis dia pasti bisa dicari. Ya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah. Ini kira-kira yang berhubungan dengan kontekstual kehidupan sehari-hari. Ini adalah informasi yang harus kamu ingat. Ya, informasi yang harus kamu ingat. Kekongruenan data bangun data segitiga, pengertiannya di sini, ya, dua atau lebih segitiga dengan bentuk ukuran, ini tadi ya, sudut yang sama persis sehingga segitiga tersebut akan tetap sama dan sebangun jika diputar. Mau diputar, mau dibalik, mau di bagaimana bentuknya sama. Jadi ini adalah bahan ajar, ya. Ini bisa nanti sebagai bahan ajar kamu untuk materi kita hari ini. Ya, jadi untuk melengkapi mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan belajar menggunakan namanya model pembelajaran PBL. Apa itu PBL, Sir? PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalahnya itu seperti yang ada di depan yang saya tuliskan, yang di layar. Boleh saya minta kamu kelompok dengan kemarin yang sudah terbentuk, ya, yang biasa kamu kelompok, silakan dibentuk. LKPD-nya, lembar kerjanya langsung lagi kita belajar dari sini. Ya, silakan baca masalah yang ada di lembar kerja LKPD-nya. Ya, silakan dibaca. Boleh diskusikan sama temannya, boleh bertanya juga sama. Ukuran bawah berapa itu? Ukuran ini kan kalau dibagi sampai 50 nanti dengan kita korek kira-kira ya, aku boleh kan di sini kan kamu ada di sini. Ini ada mana? Ini ada? Nah, ini dari sini kamu dapat mencarinya. Berarti kamu mengukur kan? Ukur apa namanya ini? Alasnya. Nah, terus ukur ininya, ukur ininya, ininya. Berarti dengan kesimpulan kan kamu berarti dapat ini. Dengan begitu aja, kamu akan menemukan nanti atas. Gitu sih nih. Nah, saya cuma mau cari. Kalau kamu semua di kan nggak ada sisi yang lain, cuma satu aja sih. Bisa. Silakan. Apa? Sebuah sama mencari itu dengan ya. Bagaimana berpikir? Bagaimana kamu bisa mencari? Jangan buangkan juga. Begini gini. Oh iya. Ini kesimpulan. Kira-kira dalam kamu selesai. Oh berarti
mencari yang hilang itu dengan ukuran yang tidak lebih cukup dengan cara ada sisinya, ada apanya lagi? Iya, masih sama nggak kira-kira? Kira-kira gitu. Apa ini? Kita mau mengukur alas itu ya? Aku habis itu. Jadi mengukur alas tenda Berapa ukurannya? 300. Terus lagi apa lagi? Baru usul. Terus kamu itu. Apa lagi? Iya, terus kan. Ya. Jadi nanti di sini kan sudah keluar secara bentuknya. Nah, setelah kamu menyelesaikan masalah itu ternyata bahwa dengan cara kamu selesaikan, berarti kesimpulannya apa? Cara mengukur Itu. Ini apa namanya? Ini apa namanya? sudut Nih? dan sisi miring. Jadi ada Alas sudut dan sisi miring. gitu kira-kira. Ini namanya Sisi miring. Sisi net. Sudut. Ya, ini sudah ada satu kelompok bahagia. Cepat nih. Bikin nama kelompoknya, kelompok. Ayo. Kelompok Kelompok kalian apa? Sudah, oke. Kelompok bahagia. Nah, ini ada kelompok kedua, kelompok depresi. Ya, lanjut mana? Kelompok Reman, Noel. Ya, cepat. Reman mana namanya? Mana cepat. Noel. Oke, baik. Kita mulai. Kita minta kelompok Selin dulu. Boleh tak tolong dijelaskan apa hasilnya? Ya. Pakai penggaris juga boleh. Sambil di bawah LKPD-nya. Jadi menjelaskan masalahnya apa, lalu bagaimana kamu mencari solusinya. Yang lainnya semua menghadap ke depan. Ya, perhatikan semuanya. Lupa dibawa penutupnya, jadi mereka harus kembali ke sekolah. Jalan itu cukup ya. Jadi mereka cari cara supaya kayak ketemu gimana penutupnya biar ketemu. Ini ada 6 penutupnya, 6 jenis. Jadi pertama-tama diukur 3 sisinya dulu, sisi miring, kedua sisi miring, lalu sisi alas. Setelah itu baru dicari ukuran yang mana. Ini dicari melalui Pitagoras, kita punya kemampuan. Atau 15/2 ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu kalau ke keunggulan segitiga itu harus dicari ukuran yang sama dan sudut yang sama. Kalau dalam masalah ini harus dicari ketiga sisinya dulu. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan? Masalah dari kelompok si Selin ini adalah dia tidak ada sudut, adanya apa tadi?
panjang sisi tinggi sama panjang sisi alas. Jadi dia mengambil kesimpulan dengan cara mengukur sisi miring, diukur itu dapatnya 15/2. Jadi cukup kesimpulannya apa di sini kesimpulannya? Dalam masalah ini disimpulkan bahwa harus mencari kesamaan panjang ketiga sisi. Iya, jadi istilahnya bagaimana supaya cocok? Berarti dia mencari panjang ketiga sisinya. Kalau dalam bahasanya singkat-singkat, sisi alas, sisi kiri miring, sisi kanan miring harus sama. Berarti sisi ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang tidak jelas untuk yang mencari kesamaan segitiga, kekongruenan sisi, ya? Ada yang kurang jelas? Tidak ada yang mau bertanya? Berarti itu cukup jelas hasilnya. Terima kasih, saya akan berikan solusi. Ya, yang kedua masalah hampir sama, cuma dia ada sudutnya. Nicholas, ya silakan. Ya. Jadi Coba yang lainnya semua mendengar masalahnya. Jadi pada soal yang pertama ini adalah data yang bisa kita peroleh dari gambar tadi. Awal ya, kita hanya bisa menetapkan panjang alas dan kedua sudut dari ini. Yang atas ini kita belum tahu, namun kita bisa cari sebab sebuah segitiga itu memiliki 150 derajat. Jadi Ya. apabila kita kurangin dengan 45 dan 45, maka sudut atas ini atau B dengan 90 derajat. Untuk soal kedua ya, bagaimana cara kita mencari sudut ya? Apa? Ya. Jadi caranya adalah dengan kita kan sudah tahu alasnya berapa dan juga semua sudut. Jadi dengan cara sisi dan sudut kita bisa mencari apabila kedua segitiga sudut kongruen. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apabila kedua segitiga memenuhi syarat, yaitu kedua-duanya memiliki sisi dan sudut, yaitu sisi sudut dan sudut yang sama, maka sudut tersebut akan bersifat kongruen. Oke, jadi dia cukup mencari sisi yang sama bagian alas, sudutnya satu lagi, sudutnya satu lagi. Berarti ada satu sisi, dua sudut ya. Nah, itu. Ada yang menanyakan? Jadi cukup dia mencari, mengukur dua sudut sama, satu sisi sama. Ya, sudut. Kalau disingkat sudut apa nih? Sisi, sudut. Ya, sisi sudut kan? Jadi sisi sudut. Cukup, jadi nggak usah semua yang diukur. Cukup sudut, sisi sudut. Itu namanya ya. Oke, ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, kita berarti ini sudah cukup jelas dengan cara sudut, sisi sudut pengukurannya ya. Oke, terima kasih Nicholas sudah dengan itu. Yang pertama dari sisi ketiganya. Yang kedua tadi penjelasannya ada apa? Sudut, sisi sudut. Yang ketiga ini adalah kelompok Rehan. Silakan. Ambil ngomong tadi. Jadi dalam soalan bidanya mencari ukuran tendanya. Sesuai data dari soal tersebut, dikasih alas tenda, ukuran alas tenda dan ukuran sisi miring tutup tenda tersebut serta dengan ukuran besar sudut tenda tersebut. Dengan informasi ini kita dapat pergi ke sekolah tersebut dan ukur tenda tersebut. Jika salah satu dari keenam tenda tersebut memiliki panjang alas sisi miring dan ukur besar sudut yang sama, maka tenda tersebut yang adalah tenda yang perlu dicari.
Jadi apa yang kamu lakukan? Ukur panjang alas. Ya. Ada berapa yang kamu ukur? Ada berapa yang mau kamu ukur di situ ukurannya? 3. 3 apa 2 di sini diketahui? Alasnya satu Ustaz. Alasnya 1 terus nih. Sendiri. Terus apa lagi di sini? Berarti 3. oh 3 yang mau diukur. 1 sisi, 2 sisi, 1. Oke. Jadi terus kita lanjutkan apa selanjutnya? Udah. Apa tadi kesimpulannya sama Pak? Jika kedua tutup tenda yang kedua, jika tutup tenda yang ditemukan itu memiliki ukuran panjang alas yang sama, Ya. dan sisi miring yang sama, serta dengan besar sudut yang sama, Oke. maka kita tersebut berkelompok Oke. komponen. Ya, oke. Jadi kelompok Riemann itu menjelaskan bahwa ada sisi, ada sudut yang mau diukur dan ada sisi yang mau dicari. Jadi cukup dengan ini pasti ketemu tuh tenda yang sama ya, gitu. Oke, disingkat namanya sisi. Jadi itu kekomponen sisi, sudut sisi. Itu yang ketiga. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya yang belum jelas? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kolaborasi. Baik. Jadi setelah kita selesai ini, kita ada latihan. Lihat di LKPD-nya, kamu boleh kerjakan. Ya, waktu kita tidak banyak. Silakan dikerjakan. Bagian belakang ya, itu ada 1, 2, 3 soal. Yuk, silakan. Yuk, tidaknya dibereskan. Silakan duduk. Ayo. Yusri, siapa nomornya? Nah, yang mejanya diputar menghadap ke depan. Silakan duduk tempatnya. Ya, duduk tempatnya. Ya, silakan duduk. Nah, baik. Yang mejanya dibereskan. Oke, baik. Sudah. Oke, baik. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, ya, kesimpulannya tadi adalah bagaimana mencari kesamaan segitiga. Yang pertama ada harus sama sisi. Yang kedua harus sama sudut. Yang ketiga sisi. Oke, jadi cukup dengan itu pasti segitiga itu komponen. Oke ya. Baik, ada yang kurang jelas yang untuk pembelajaran hari ini? Apakah suara saya kurang jelas? Baik. Sebelum kita tutup, kita ada PR halaman 150. Ya. 150 nomor 3 dan 148 maksudnya. Nomor 3 dan nomor 4. Oke, sebelum kita akhiri, leader, yuk closing. Kiri. Baik, jangan lupa materi selanjutnya yaitu adalah tentang ruang keseluruhan. Silakan. Closing dulu. Doa dulu ya. Itu aja. Selesai. Hey,